Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak? Moga sehat selalu ya. Dalam kesempatan ini ya, kembali Bapak memperkenalkan diri Bapak, yaitu nama Bapak Pak Nurdin, akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang hari ini insya Allah akan Bapak sampaikan. Dengan materinya adalah tetap pada zakat, tetapi bagian 3 yang mempelajari tentang zakat mal. Nah, sebelum kita mempelajari itu, Bapak pesan kepada anak-anak semuanya supaya tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu sering cuci tangan, bila bepergian pakai masker, jauhi kerumunan ya. Sehingga mudah-mudahan kita terhindar dari wabah penyakit corona yang ada sekarang ini mewabah di negara kita dan negara-negara lain. Oleh karena itu selalu juga kita berdoa kepada Allah agar kita selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oleh karena itu anak-anak, jangan kemana-mana, mohon perhatiannya. Yuk kita belajar ya. Di sini pembelajaran kita yaitu tentang zakat. Sekarang mari kita lihat kembali pembelajaran kita. Sebelum memasuki pembelajaran baru, kita terlebih dahulu adalah berdoa. Sekarang Bapak pimpin doanya kembali. Ya, anak-anak semuanya bisa ngangkat tangannya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Bapak, generasi penerus bangsa, sekarang setelah berdoa kita lihat pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Coba kita lihat sama-sama. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah nanti setelah pembelajaran anak-anak Bapak diharapkan nanti mampu menjelaskan tentang pengertian zakat mal. Ya, seperti yang lalu kita sudah mempelajari tentang zakat fitrah, sekarang kita mempelajari tentang zakat mal. Yang kedua yaitu nanti setelah pembelajaran ini ya, Bapak mengharapkan nanti anak-anak semua ya dapat menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat mal itu ya. Yang ketiga, di sana kita lihat nanti ya dapat menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat mal ya, dapat menerima zakat. Tentunya sama dengan zakat fitrah, orangnya ya yang dinamakan mustahik itu yaitu ya sama. Kemudian yang keempat ya, kita lihat bersama-sama tujuan kita pada hari ini belajar yaitu nanti dapat menjabarkan manfaat dari zakat mal tersebut. Nah, oleh karena itu anak-anak ya, kita lihat kembali ya, zakat itu terbagi kepada 2 bagian ya. Yang pertama tadi zakat fitrah yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita belajar kembali tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Ya, sekarang kita lihat zakat mal itu sendiri ya, pengertiannya ya. Zakat mal menurut istilah adalah ya harta ya, kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat ya kepada orang yang menerimanya. Bisa dipahami ya? Jadi zakat mal tadi gitu ya, bisa berarti adalah kadar harta ya, harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam ya, diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu. Jadi tidak semua harta, tapi sebagian harta itu ya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan itu diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.
Ya. Nah, itu namanya zakat mal, ya. Coba kita lihat berikutnya. Apa sih hukum membayar zakat mal? Hukum membayar zakat mal itu sama dengan hukum membayar zakat fitrah. Ya, anak-anak, bahwa hukumnya adalah wajib, ya. Wajib bagi semua umat Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, ya, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 110. Coba kita lihat ya anak-anak, kita akan baca bersama surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum man khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Nah, sekarang anak-anak coba lihat, kita simak kembali arti daripada surah Al-Baqarah ayat 110 ini, yaitu ya menjelaskan ya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk diri kamu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak, ini adalah sebagai sumber dasar ya kewajiban kita membayar zakat. Yaitu tadi apa? Bayar zakat sama dengan sholat fardu 5 waktu ya. Apabila seorang itu hidup, berarti dia wajib salat. Demikian juga orang hidup dan punya kemampuan wajib bayar zakat ya. Nah, jadi kewajiban itu sama berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 110, bahwa setiap orang Islam yang memiliki harta benda yang sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku wajib bayar zakat mal. Nah, sekarang kapan sih pembayaran zakat mal itu dilakukan? Ya, anak-anak bisa disimak di sini ya. Zakat mal atau zakat harta itu dikeluarkan ya. Yang pertama, apabila ya mencapai nisab atau jumlah minimal dari harta yang kita miliki, itu wajib kita keluarkan zakatnya ya. Nanti kita akan pelajari berapa jumlah minimalnya nanti ya. Silahkan dulu simak dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi waktunya kapan tadi ya? Apabila ya harta kita itu telah memenuhi ya jumlah minimal, maka wajib kita keluarkan zakatnya ya. Kemudian ada lagi, yaitu telah mencapai 1 haul atau 1 tahun ya. Jadi harta yang kita miliki yang jumlahnya telah terpenuhi selama 1 tahun, maka wajib kita keluarkan zakat lah. Nah, kemudian juga apabila seperti zakat pertanian, setelah orang itu panen atau selesai panennya dibersihkan, kemudian dihitung dari jumlah hasilnya memenuhi syarat zakat, langsung dikeluarkan zakatnya. Nah, itu. Jadi kapan waktunya? Setelah bendanya ada, mencukup 1 haul dan cukup hitungannya lah. Kemudian berikut, yang diwajibkan bayar zakat tadi siapa? Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu yang pertama orangnya beragama Islam atau orang muslim. Orangnya itu muslim, punya harta ya, sampai waktunya, sampai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakat lah. Ya, jadi orangnya Islam ya. Yang kedua, apa sih syaratnya? Memberi zakat orang yang merdeka, bukan budak. Nah, sekarang orang Islamnya tadi merdeka, artinya tidak jadi budak, maka punya harta, maka wajib dia bayar zakat. Nah, hartanya harta siapa? Nah, dilihat di sana di nomor 3. Harta yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah harta milik yang dimiliki secara sah atau milik pribadi, milik kita sendiri. Itu adalah sah, maka wajib kita keluarkan zakat. Nah, atau juga ya namanya secara sah, kita punya usaha bersama telah memenuhi syarat dan ketentuan, juga wajib kita keluarkan ya. Yang keempat,
telah mencapai nisab. Nah, nisab dalam artian di sana apa sih nisab? Nisab itu adalah hitungan, ya. Jadi berapa hitungannya sehingga sampai ketetapan sampai nisabnya maka wajib kita keluarkan. Yang kelima adalah haul. Haul itu tadi sudah kita ketahui bahwa satu haul itu adalah satu tahun, ya. Nah, anak-anak, kita istirahat sebentar. Bapak akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan kembali menjelaskan tentang pengertian zakat. Anak-anak masih semangat ya? Di sini bisa diperhatikan kembali ya. Kita baru saja mempelajari tentang syarat wajib zakat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari kembali rukun zakat ya. Tadi syarat zakat, sekarang rukun zakat. Jadi ada perbedaan antara syarat dan rukun. Nah, sekarang anak-anak bisa diperhatikan rukun zakat itu ada beberapa. Yang pertama ya, niat ya. Jadi berniat. Itu kemudian yang kedua, rukun zakat itu setelah berniat itu muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, orang yang berniat tadi ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mustahik. Mustahik itu siapa? Orang yang menerima zakat dari si muzaki. Kemudian yang keempat itu anak-anak tentu jelas ya, kadar harta yang dizakatkan. Jadi itu ada 4 ya. Pertama tadi orang yang berniat ya, kemudian muzaki orang yang mengeluarkan zakat, kemudian ada yang menerimanya dinamakan mustahik, kemudian ada bendanya yang diserah terimakan. Nah, itu adalah rukun zakat. Bisa diingat 4 ya. Kita ulang ya. Pertama niat berzakat, yang kedua muzaki orangnya yang mengeluarkan zakat, ketiga mustahik orang yang menerima zakat ya, keempat yaitu kadar harta yang dikeluarkan. Mudah-mudahan anak bisa ingat ya. Sekarang kita lanjutkan saja ya rukun zakat tadi ya. Apa sih yang pertama niatnya? Nah, sekarang anak-anak, niat itu ya kembali Bapak jelaskan bahwa terdapat dalam hati. Nah, sekarang kalau ini apa? Ya, lihat di layar kaca, ini adalah lafaz niatnya. Nah, lafaz niat zakat mal beda dengan lafaz niat zakat fitrah lah. Jadi ada beda. Sekarang coba Bapak bacakan dulu ya. Lafaz niat zakat mal yaitu nawaitu an uhriza zakatal lali an nafsi faradhalillahi ta'ala ya. Bisa dipahami ya, silakan baca kembali ya. Itu bacaan atau lafaz niat zakat mal. Artinya ini anak-anak, arti ini adalah di dalam hati kita ya, ini namanya niat. Dalam hati kita sengaja niat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Siapa yang melapaskan niat ini? Yaitu si muzaki, orang yang mengeluarkan zakat mal tadi ya. Itu orang yang mengeluarkan zakat punya berniat berzakat lah. Nah, kemudian apa sih lagi? Nah, si muzaki tadi menyerahkan zakat. Tentu ada yang menerima zakat. Yang menerima zakat itu siapa? Ya, yaitu ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat tadi lah. Ya, kita lihat di sana. Siapa sih 8 golongan orang yang menerima zakat ya? Tentunya orang yang menerima zakat itu ya diharuskan berdoa ya karena menerima zakat. Untuk siapa? Untuk si orang yang mengeluarkan zakat atau si muzaki. Nah, doanya bagaimana ya? Lafaznya boleh sama dengan menerima zakat fitrah ya. Ini artinya kita sama-sama lihat ya. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, ini ya arti dari doa si penerima zakat lah. Jadi jangan lupa kalau menerima zakat
itu mendoakan kepada orang yang memberi zakat. Untuk apa? Ya, itulah isi doa tadi ya. Untuk membersihkan jiwa yang berzakat. Nah, kemudian yang kedua rukunnya tadi, adanya orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ya, orang yang mengeluarkan zakat ini yang berniat zakat. Siapa orangnya yang mengeluarkan zakat? Ya, tentunya orang Islam tadi. Ya, orang yang wajib zakat yaitu beragama Islam, ya. Agamanya Islam dan dia merdeka, ya. Bukan budak dan bukan hamba sahaya. Jadi Islam itu merdeka artinya orang itu bisa berkuasa penuh terhadap hartanya. Nah, kalau budak itu adalah orang yang dipekerjakan, berarti bukan memiliki harta benda lah. Nah, sekarang kita lihat tadi orangnya merdeka ya. Kemudian rukun yang ketiga sama-sama kita lihat. Ini berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 19 ya. Adanya orang yang menerima zakat itu yang dinamakan tadi dengan mustahik lah. Mungkin anak-anak masih ingat gitu ya, berapa gulungan orang yang menerima zakat. Nah, di sini dalam surah Az-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta mereka ada hak orang-orang yang minta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Nah, artinya siapa? Nah, orang yang menerima zakat itu orang yang minta-minta ya. Dan ada juga yang kita pandang orang itu miskin, dia tidak minta-minta, dan juga mereka berhak mendapatkan zakat. Wah, ini yang ketiga. Kemudian ini dasar hukumnya ya, surah At-Taubah ayat 60 ya, seperti di zakat fitrah juga dijelaskan sudah ya. Ada berapa orang di sini? Kita lihat ada 8 gulungan yang berhak menerima zakat. Nah, baik. Anak-anak, Bapak akan jelaskan kembali gitu ya. Dari 8 ini yang berhak menerima zakat, ini alasannya berdasarkan pada surah At-Taubah ayat 60. Nah, kita simpulkan siapa dia. Ini ada 8, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, mu'alaf, budak ya, atau hamba sahaya, warim fisabilillah, ibnu sabil. Nah, perlu kita pahami gitulah, dari 8 gulungan yang berhak menerima zakat ini. Nah, oleh karena itu mari anak-anak kita bisa menyimak kembali gitu ya, siapa sih namakan orang miskin, siapa orang fakir, siapa yang namanya amil, siapa yang namanya mu'alaf. Masih ingat kan? Bapak jelaskan pada pertemuan yang lalu pada pembelajaran tentang zakat fitrah kemarin itu. Nah, oleh karena itu anak-anak ya, hanya ini dulu ya. Nanti kita akan melanjutkan ya. Nah, anak-anak kita istirahat ya sebentar. Bapak akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan kembali lagi. Masih semangat belajar ya? Di sini Bapak akan kembali menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang dinamakan dengan mustahik. Sekarang kita lihat ya di layar, ada 8 gulungan orang yang berhak menerima zakat. Di sana dijelaskan ada orang fakir, ada orang miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada budak, ada garim, ada fisabilillah, dan ada ibnu sabil. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan siapa-siapa mereka itu. Nah, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tahu siapa yang dinamakan fakir, siapa dengan dinamakan miskin, siapa itu amil, dan sebagainya. Sekarang kita lihat ya, siapa sih orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki usaha dan tidak memiliki penghasilan tetap. Kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi ya. Nah, itu namanya fakir ya. Kemudian ada orang miskin. Miskin itu siapa? Nah, kita lihat ya. Miskin itu adalah orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan,
tetapi penghasilannya ya tidak dapat memenuhi keperluan pokok dalam kehidupan sehari-hari, berarti dia itu orang miskin. Nah, apakah kita termasuk orang fakir atau orang miskin? Nah, bisa kita lihat di sana. Bila kita nggak punya usaha, nggak punya penghasilan, berarti itu orang miskin. Apa orang fakir ya? Kalau berusaha, dapat penghasilan tapi nggak cukup, berarti namanya apa? Fakir ya, miskin gitu ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang amil? Amil adalah panitia zakat. Nah, yang dibentuk dalam ruang lingkup di masyarakat. Lah, boleh di masjid, ya, di musola, di kantor, ya. Nanti dibentuk panitia, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Nah, di sana, ya, suatu adalah badan dinamakan dengan badan amil. Badan amil bertugas ya menerima atau mengumpulkan zakat ya, kemudian menyalurkannya atau membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian yang keempat ya, mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam ya, yang hatinya masih perlu diberi bantuan sehingga Islamnya lebih kuat. Ya, itu ya wajib dibantu dalam arti supaya keislamannya lebih kuat dari hasil zakat. Itu namanya mu'alaf. Kalau orang mu'alaf tadi sudah kaya raya, kuat keimanannya, berarti tidak berhak lagi menerima zakat. Kemudian di sana dijelaskan ada budak atau hamba sahya. Siapa mereka itu? Budak adalah orang yang ya dipekerjakan oleh tuannya. Nah, mereka itu nggak bisa bebas, tidak merdeka. Tapi bagaimana supaya bisa merdeka? Apabila telah memenuhi ya perjanjian dengan membayarkan uang atau apa gitulah, sehingga si budak tadi bisa bebas, maka kita juga wajib diberi hasil daripada zakat, sehingga dia orang tadi bisa bebas dari perbudakan. Nah, yang keenam yaitu gharim. Gharim itu orang yang berhutang. Nah, berarti semua orang berhutang namanya gharim? Tidak ya. Tentunya berhutang demi untuk keperluan pokok dalam hidup sehari-hari. Nah, kemudian dia mau bayar hutang tapi nggak mempunyai uang untuk bayar hutang, maka mereka wajib diberi dari hasil zakat oleh badan amil. Kemudian ada yang namanya fisabilillah. Fisabilillah kita tahu berarti orang yang berjuang menegakkan agama Allah, itu namanya fisabilillah. Kemudian ada ibnu sabil. Yang namanya ibnu sabil ini adalah orang yang ya melakukan perjalanan dengan tujuan baik ya, kehabisan bekal, itu namanya ibnu sabil. Maka wajib diberikan zakat bagi mereka ya, sehingga bisa melakukan perjalanan tadi ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ya rukun yang keempat, yaitu adanya harta yang dizakatkan. Nah, ada harta yang dizakatkan. Harta apa? Yaitu harta yang kita miliki lah. Nah, sekarang harta apa? Sekarang harta itu adalah milik sendiri, milik pribadi. Boleh milik bersama atau perusahaan ya, tetapi dijadikan milik kita, maka wajib dikeluarkan zakatnya lah. Nah, sekarang kita lihat kembali ya, ada manfaatnya tentang zakat itu. Zakat apa? Zakat mal tadi lah. Jadi apa sih manfaatnya zakat mal? Zakat tadi kita lihat yang pertama, dapat membersihkan jiwa yang berzakat. Nah, jelas orang yang mengeluarkan zakat, Allah akan bersihkan jiwanya dan Allah akan bersihkan hartanya. Nah, bersih dari apa? Ya, bersih lahir dan batin, baik harta dan jiwanya Allah akan bersihkan sehingga hartanya berberkah, ya, berberkat, penuh dengan guna, daya guna. Itu
Ini berdasarkan surah At-Taubah ayat 103. Nah, ini adalah manfaat zakat. Kemudian yang kedua, apa sih manfaatnya? Yang kedua, dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Siapa dia? Yaitu fakir miskin dan orang-orang yang tentunya memerlukan bantuan. Yang ketiga, ya kita bisa lihat di sana, dapat mendidik untuk jiwa pemurah, pengasih dan penyayang. Ya, dengan zakat tentunya kita menyadari ya agar kita selalu berbuat pemurah karena Allah telah memberikan kepada kita ya pengasih dan penyayang sehingga kita mengikuti apa yang Allah kehendaki. Nah, sekarang yang keempat. Apa itu yang keempat? Bisa disimpulkan, bisa dilihat lagi ya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, ini bukti syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita diwajibkan membayar zakat mal ini. Baiklah anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang zakat mal. Sekarang kesimpulannya, yang pertama ya, zakat mal hukumnya fardu ain, artinya wajib bagi kita semua umat Islam yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atau fardu ain. Yang kedua ya, zakat mal dilaksanakan setelah sampai nisab dan haul ya. Yang ketiga, zakat mal dapat membersihkan lahir dan batin bagi yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, zakat dapat meringankan beban bagi orang yang sangat memerlukan atau membutuhkan bantuan. Nah, demikianlah kesimpulan yang bisa kita ambil tentang pembelajaran kita zakat mal. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, tentu ada tugas yang Bapak berikan. Yang pertama ya anak-anak, silahkan dicatat kembali ya tugasnya. Yang pertama, sebutkan pengertian zakat mal ya. Yang kedua, sebutkan hukum mengeluarkan zakat mal. Yang ketiga, apa yang dikatakan dengan muzaki dan apa yang dikatakan mustahik. Yang keempat, pertanyaannya, apa hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang telah menunaikan zakat mal? Yang kelima, ya, apa manfaat yang didapat kepada orang yang menerima zakat mal? Nah, dari tugas ini Bapak mengharapkan ya supaya bisa dikerjakan dengan baik dan diserahkan kepada guru agamanya masing-masing ya. Sekarang mari semangat kita berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selalu semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Nah, sekarang berdoa. Ya, sekarang Bapak pimpin doa ini bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin hanya ini dari Bapak, salah dan hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.